maju dikit lagi sama-sama semua biar lebih hangat karena udaranya dingin, habis hujan. Ya nanti kalau udah hangat rendang dikit. Kan lagi maaf Ustaz ya. Nah, sini yang belakang udah becek. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita pada malam hari ini masih diberikan limpahan rahmat, dan alhamdulillah kita masih diberikan berbagai nikmat, di antaranya nikmat iman, Islam, sehat dan panjang umur. Mudah-mudahan atas nikmat yang Allah kasih kepada kita menjadikan kita menjadi orang yang bersyukur dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pahala, mudah-mudahan amal ibadah yang kita kerjakan dari sekarang dan sebelumnya mendapatkan ganjaran pahala dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah pada baginda kita Nabi Muhammad SAW, genap keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan yang hadir di malam hari ini di acara Tatrok mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semua, atau sapanya apa ya? Para katrokers. Iya kan? Iya. Biasanya kita di masjid jamaah, ya. Kan ini bukan jamaah. Iya, jamaah jadi jelek. Untuk kawan-kawan semua, sebelum kita mulai, lebih baiknya biar berkah acara ini, kita bacakan sama-sama surat Al-Fatihah. Ala hadina wa kullatin sholihah ya wajibul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang kita takutkan itu setelah kita meninggal, apa yang sudah kita bawa. Akhirnya di situ saya mulai berusaha Indonesia gitu ya. Beberapa daerah, kita lihat ya, Surabaya, Malang, Jakarta, dan di mana di Indonesia ya, tepatnya sudah membuat acara chapter katro, kajian di, contohnya di Jakarta Utara ini, dimanapun ada. Oke. Kita lihat tadi banyak video, tadi banyak anak-anak punk ya, anak-anak rapper dari segala kalangan gitu, tapi mau ikut kajian. Nah, karena tagline-nya bertemu di jalan disatukan dengan masih ngunyah. Iya, nggak apa-apa, emang lapar. Ya udah, telan dulu, telan, siap-siap nih biar semangat. Bertemu di jalanan disatukan dengan Islam. Sekali lagi, bertemu di jalanan disatukan dengan takbir. Masya Allah, semangatnya ahli surga. Masya Allah. Walaupun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bang Benny selaku Ketua Pemuda Jakarta Utara. Saya masih burung apa nih tamu-tamu yang hadir di sini. Saya anggap pejabat aja deh, keliling WSN. Oke, terus teman-teman komunitas katro yang hadir pada saat ini, kita syukuri aja dengan datangnya hujan ini penuh keberkahan. Salawat dan salam marilah senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.
gitu, kayak nggak punya tujuan dia kayak gitu. Cita-citanya pengen jadi penyanyi, main band, ternyata apalah nasib berkata kan seperti itu. Tapi ternyata setelah kenal Islam, kenal kajian, ternyata nggak mesti harus sarungan, pakai baju koko ke masjid, nggak aku gitu. Ternyata ketika ketemu banyak guru-guru, oh ternyata juga ada segmen yang memang nggak terlalu diminati oleh beberapa kalangan kan gitu. Oh ternyata anak-anak muda tuh juga pengen ikut kajian gitu dengan tema yang santai kan gitu, nggak mesti harus sarungan, nggak mesti harus bahas neraka surga di masjid, gabung sama yang bentar lagi out kan kayak gitu. Nah ternyata ada juga kan kayak gitu yang mau ngadahi itu. Nah alhamdulillah saya menggabungkan diri, terus diamanahi jadi ketua chapter Jakarta Utara. Harapannya setelah ikut katrok kita tuh ada kopdar disebutnya, sama kayak komunitas-komunitas pada umumnya, kita ada kopdar di setiap minggu. Ternyata di momen kopdar itulah banyak teman-teman yang dari jalanan yang ikut kajian, dia secara terbuka ngomong, bang saya pengen belajar ngaji, bang saya pengen baca ikro, bahkan sampai ada yang belum tahu tata cara sholat kita nemuin pas di kopdar. Oh artinya yang nggak pernah kita tahu ada gitu di lapangan. Nah mudah-mudahan katro ini ke depan bisa menjadi marja di komunitas-komunitas, apapun komunitasnya, katro kajiannya, terus bisa mewadahi semua anak-anak yang memang ada di jalanan dan hari ini enggan untuk menggabungkan diri ke masjid kan gitu. Tapi alhamdulillah setelah ikut katro, terus dia ikut kopdar, nah alhamdulillah terbangun kesadarannya, ujung-ujungnya mereka ke masjid juga untuk sholat, untuk ngaji, untuk bermanfaat di wilayahnya masing-masing. Karena memang itu harapan katro kan gitu, seperti tagline-nya lah, bertemu di jalan, disatukan dengan Islam. Ya mungkin itu saja sebagai sambutan dari saya supaya tidak panjang lebar. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Bang Jatim selaku sekretaris, selaku ketua Karang Taruna, selaku mantan RW. Wabarakatuh. Lemes ini. Saya ikutan nama pengacara. Takbir. Alhamdulillah. Yang pertama pastinya kita wajib membacakan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemana sampai saat ini kita dapat segala nikmat, segala karunia-Nya, termasuk juga nikmat iman Islam, juga sehat walafiat. Salawat wa salam tidak lupa kita berikan pada junjungan kita penghulu alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana berkat kita mengikuti mencontoh beliau lah sampai saat ini kita bisa berkumpul dalam rangka membicarakan agama Allah Islam. Alhamdulillah. Izin ini apa sekarang mau saya? Oh iya. Saya suka ngungkit-ngungkit aja. Tadi Bang Agus ada mungkin tentang mengajak. Kita masukin ya. Mengajak atau dakwah kebaikan itu juga salah satu contoh yang patut kita ikuti. Yang mana sahabat-sahabat pemeluk Islam pertama itu dapat tugas dari Rasul, salah satunya adalah mengajak atau dakwah kepada umat di Mekah pada khususnya agar mengenal risalah Allah, agar mendengar kebenaran Islam, hingga akhirnya masuklah semua satu persatu dalam Islam. Dan kembali mengajak itu pun sebenarnya wajib kita ikuti sampai saat ini. Yang pasti mengajak kepada kebaikan ya. Saya cuma sedikit berbagi aja, saya nggak bisa menceramah, saya cuma berbagi hidup aja. Sebelum kita bisa berdakwah mengajak, pastinya kita belajar dulu. Dan di tempat-tempat seperti kajian inilah kita dapat ilmu untuk belajar. Setelah belajar, jangan pernah takut untuk mengajak atau dakwah. Seperti kita tahu semua, sampaikanlah walau satu ayat. Tapi patut kita kaji juga. Kalau kita secara logis saja, namanya kita mengajak pada kebaikan, yang pertama adalah niatnya. Lillahi ta'ala, kata Allah.
kedua, diri kita harus lebih baik dulu sebelum kita mengajak orang pada kebaikan. Dan ada juga rambu-rambu lain juga kalau kita berdakwah itu dengan bil hikmah. Ya kan? Nggak perlu kita merasa lebih pintar dari orang itu. Ya kan? Jangan memandang orang juga lebih hina segala macam. Gimana caranya agar apa yang kita sampaikan bisa mengena di hatinya, akhirnya semua orang yang kita tuju tersadar. Dan lagi-lagi kalau masalah dakwah atau mengajak, mungkin sama seperti saya bilang umat terdahulu juga. Kita harus fokus, tertuju, dan juga pasti ada pengorbanannya. Waktu, materi, pikiran, tenaga, dan juga nggak lupa mungkin ada pengorbanan lain yang lebih berat, yaitu mungkin adalah penyerapan terhadap bahaya terhadap diri kita, bahaya jalan kebenaran. Tapi untuk semua itu namanya kita mengajak. Saya ingat masa lalu nih Bu ya. Break dulu, kita lihat dulu calon alumni kemaksiatan, Masya Allah ya kan. Sebenarnya saya mau komplain ya, tapi emang trik-trik teman-teman katro ini hebat Bang. Hebat ya kan. Insya Allah kita sebenarnya bukan calon, bakal calon sebenarnya ya kan. Insya Allah kemaksiatannya kita udah lewat. Sekarang semua adalah calon penghuni surga, amin. Dan untuk benar-benar kita menghindari kemaksiatan, untuk benar-benar kita menuju ke jalan surga, eksistensi dan konsisten sampai akhir hayat kita itulah yang utama. Karena modal ke surga itu nggak bisa dibilang gue udah pernah enggak. Sampai akhir hayat kita berada di jalan kebenaran, insya Allah ya kan, mati kita dalam keadaan husnul khotimah. Untuk itu sering-seringlah kita hadir dalam kajian-kajian ilmu. Mungkin buat adik-adik kita nih yang muda-muda nih, kajian-kajian seperti ini mungkin bisa lebih nyaman buat adik-adik ya. Tapi jangan lupa seperti Bang Catim tadi bilang, ini mungkin sekedar kulit luar ya Bu ya. Yang lebih pentingnya adalah yang lebih intensif pertemuan setiap minggunya, agar kita bisa terus dapat ilmu-ilmu yang akan bisa kita sampaikan, akan kita dakwahkan. Semoga ilmu yang kita sampaikan dan dakwahkan itu akan menjadi bekal yang hingga sampai kuburan kita tetap ikut sampai ke akhirat nanti. Kayaknya itu aja lah Bu ya. Siap. Ini sedikit dalam Bu ya. Izin dikoreksi Bu ya. Buat teman-teman semua, terutama kita umum manusia pasti pernah melakukan dosa atau kemaksiatan. Setelah akhirnya saya mencoba ke majelis ilmu, saya kepo nih. Kepo dong, ya kan? Karena di Quran itu benar-benar hitungannya risalah atau ucapan Allah. Termasuk ada poin, saya mau cari poin-poin yang merupakan ada di Al-Quran yang benar-benar bisa menghapus dosa. Banyak saya temuin ayat-ayat tentang Allah Maha Pengampun dan segala macam. Cuma satu ayat yang saya akhirnya sampai sekarang terpacu. Yang tadi saya bilang, untuk berbuat kebenaran, untuk akhirat itu nggak ada kata pernah. Sampai ujung kematian kita di jalan yang benar, barulah itu nilainya. Saya ingat surat As-Saff itu dari ayat 10, saya mengambil redaksinya aja. Saya bisa bilang kalau saklek Allah nantangin kita, atau lebih halusnya Allah mengajak kita pada orang-orang beriman. Hai orang-orang beriman, kata Allah, maukah kamu aku tunjukkan perniagaan atau kesepakatan atau jual beli, yang mana kesepakatan ini akan membebaskan kamu dari siksa api neraka. Nah, saya kepo nih, ini keren nih. Ini ayat yang saya tuju nih. Kita mau ngapus dosa dong, ya kan? Kita ngapus dosa jangan cuma katanya-katanya hilang. Allah secara nyata, ya kan, sudah mencatatkan semua, sudah mengeluarkan Al-Quran untuk kita semua. Saya tertarik lagi, akhirnya saya buka ayat keduanya, ayat berikutnya, ayat 11-nya.
beriman dan bertakwa serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah lebih baik. Oh, ternyata setelah beriman dan bertakwa itu nggak cukup kalau menurut redaksi ayat ini yang saya pikir. Kita dituntut untuk berjihad dengan harta dan jiwa. Kalau kayak saya ambil ya, kita secara kecilnya berjihad tadi, berjihad kita dengan harta dan jiwa, cobalah jihadin kita, bersungguh-sungguh kita ke majelis-majelis ilmu. Cari ilmu, apa yang perlu kita tahu, apa sih yang kita ingin ke depan, ya kan, sebagai hidup di dunia ataupun hidup kelak di akhirat. Jadi untuk mencapai tadi, menghapus kemaksiatan tadi, ternyata kita harus bersungguh-sungguh, harus benar-benar ada nilai yang dikorbankan dari harta dan jiwa. Karena kalau tidak ada nilai yang dikorbankan dari harta dan jiwa, menurut saya itu kosong, itu nol. Insya Allah abang-abang semua ada di sini untuk hadir di sini. Mungkin tadi malas, hujan segala macam, memaksakan diri untuk ke sini, itu Allah catat. Allah catat sebenarnya sebagai berkorban. Itu baru jiwa doang, Bang. Ya kan? Untuk selanjutnya berkorban dengan harta segala macam, insya Allah next time kita akan kaji lagi atau boleh tanya sama guru masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ternyata ustadz juga ya. Masya Allah, nampilnya kayak orang Korea ya. Check it.